Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilbarokah kita baca salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, sahibul bait, orang tua kita, guru kita, Syekh Balkan beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau mungkin masih agak capek karena baru pulang dakwah dari Jambi ya. Beberapa hari, alhamdulillah beliau bisa kembali lagi ke Depok dengan selamat. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian guru kita, murabbi kita, Habib Rahman Basyirah, Ridahullah wa nafa'ana bi tuli hayatihi wa bi ulumih. Amin. Guru kita Bapak Kiai Jalil Ma'sum Ali, Ridahullah wa nafa'ana bi tuli hayatihi wa bi ulumih. Ada Kiai Haji Nur Muhammad Ahmad, Ridahullah. Ada Ustaz Fatani, Ridahullah. Ada juga Habib Faiz, Habib Bakar. Ada orang tua kita Bapak Kiai Haji Zaman Ma'i, alhamdulillah beliau bisa hadir dan baru saja periksa ya kaitan dengan mata beliau yang kita dulu malam Kamis yang rutin bacain Fatihah untuk beliau. Alhamdulillah sekarang bisa hadir. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Habib Sadiq ya, Sadiq Al-Segaf, alhamdulillah bisa hadir.
kemudian Habib Abdul Nasih, alhamdulillah bisa hadir, Habib Farhad, dan terus para habaib dan para kiai yang saya tidak bisa menghitung satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan semuanya termasuk Abi Huda ya, ada di sini juga Ustaz Haji Andre dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan semua mendapatkan curahan rahmat itu dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita membaca umur kita surah Fatihah, mudah-mudahan barokah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini walaupun tidak lama, insyaallah sampai tiba waktu Isya kita akan ya hentikan. Mudah-mudahan ilmu ini penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh kembali penyakitnya. Yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, mudah-mudahan mereka husnul khatimah, ahlul khairu min ahlul jannah. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Yang sedang ada kesulitan, Allah angkat segala kesulitannya. Yang masih punya utang, mudah-mudahan kebayar utangnya. Yang masih belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh. Yang sedang berjuang jalan Allah untuk santrennya, masjidnya, musholanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh perjuangannya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Segala musibah mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah, sehingga negeri kita baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kajian fikih kita adalah Baqiyatus Sunan allati qabla shalah ba'dal azan wal iqamah, di kitab At-Taqrirat As-Sanidah yang saya miliki pada halaman 235. Artinya adalah Baqiyatus Sunan, sunnah-sunnah yang tersisa, allati qabla shalah, yang dilakukan sebelum sholat, yakni ba'dal azan wal iqamah, setelah dikumandangkan azan dan iqamah. Artinya dalam bab ini atau pasal ini atau tema ini adalah ada selain yang sudah disebutkan hal-hal yang sunat untuk kita lakukan, ada setelah azan dan iqamat itu hal-hal yang dipandang sunat yang akan diberi pahala ketika kita melakukannya. Beberapa hal ya, yakni al-masyu ila shalah bisakinatin wa waqarin. Artinya al-masyu ini berjalan kaki, ila sholati menuju sholat, bisakinatin dengan tenang, wa waqarin dan penuh wibawa. Artinya apa? Artinya ketika kita mau melakukan ibadah sholat, misalnya ya dari rumah kita ke masjid, hendaknya ketika kita menuju ibadah sholat tadi, hendaknya berjalan ya kakinya itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Mungkin perlu juga dijelaskan filosofinya, hikmahnya kenapa kita berjalan harus tenang. Bahkan dalam hadis saya baca Rasulullah bersabda bahwa idza ataitum sholata, ya apabila kalian mendatangi ibadah sholat, fa'alaikum bisakinah, kalian harus dengan tenang ya. Fama atakum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Artinya kalau kita misalnya ketemu dengan imam sedang melakukan sholat,
ya kita lakukanlah bareng dengan imam. Kalau ada yang ketinggalan juga rakaatnya, sempurnakanlah kekurangannya. Di sini menunjukkan bahwa tidak tergesa-gesa untuk menuju sholat tadi. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya kita dalam sholat itu penuh kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau datang ke tempat sholat dalam keadaan terburu-buru, apalagi sampai lari, itu biasanya kita gopoh-gopoh dan datang ke tempat sholat ngos-ngosan, akhirnya bisa hilang kekhusyuan. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, di mana mereka dalam ibadah sholatnya penuh khusyuk. Nah, ini ada kaitan dengan masalah pentingnya khusyuk, sehingga ketika kita datang ke tempat sholat, datang itu dengan sakinah wa waqar tadi, yakni tenang, berwibawa, tidak tergesa-gesa ya ketika mendatanginya. Yang selanjutnya adalah ad-du'a'u bainal azan wal iqamah. Termasuk yang disunahkan yakni berdoa antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan dikumandangkan, setelah doa azan, setelah azan yang biasa, itu kita disunahkan berdoa, memohon kepada Allah apa saja untuk kebahagiaan dunia akhirat kita. Itu insya Allah dikabul, tempat mustajab, doa antara azan dan iqamah, ya, sunat hukumnya. Kemudian al-mubadarah ila ishtighali bi ashabi shalah fi awalil waqti. Mubadarah itu artinya bergegas, ila ishtighal, untuk menyibukkan diri di asbabis sholat, dengan sebab-sebab sholat fi awal waktu, di awal waktu. Artinya ketika memang waktunya sudah tiba sholat, ya kaitan dengan berwudu, kalau misalnya perlu mandi dulu mandi, itu hendaknya bergegas, jangan dilambatkan ya, sehingga sholatnya menjadi terlambat atau tidak bisa takbiratul ihram yang pertama dengan imam. Jadi hendaknya ya bergegaslah untuk kita segera melaksanakan ibadah sholat di awal waktu tadi. Kemudian yang selanjutnya an-nafilah al-qobliyah. Hendaknya sunnahnya sholat-sholat yang punya ya qobliyah ini hendaknya kita lakukan. Misalnya qobliyatis subhi wal zuhri wal asri wal jumu'ah. Seperti qobliyah subuh, kemudian juga zuhur, asar, dan qobliyah jum'ah. Wa kadzalika al-maghrib wal isya. Demikian juga ya qobliyah maghrib dan isya, ini hukumnya sunat dilakukan, termasuk an-nafilah al-qobliyah. Yang ketujuh an-nafilah bainal azanain, yakni menggunakan atau melakukan sholat sunat di antara dua azan. Hai bainal azan wal iqamah, maksudnya dua azan tadi adalah azan dan iqamah. Di dalam catatan kakinya disebut di sini waktu sama sunatal azan, dinamai dengan istilah sholat sunat azan, kama zakaruhu ba'duhum, sebagaimana telah disebutkan oleh sebagian ulama. Wa ba'duhum yaqul hiyal qobliyah. Ada sebagian yang lain mengatakan dia itu namanya sholat sunat qobliyah. Jadi antara azan dan qomat disunatkan untuk kita sholat sunat, namanya sholat sunat azan atau sholat sunat qobliyah. Selanjutnya al-ityan bil adiyah al-ma'thurah al-waridah qobla sholat. Al-ityanu artinya mendatangkan, melakukan bil adiyah al-ma'thurah, dengan doa-doa yang maksur,
Al-Maksur itu maksudnya yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Al-Waridah yang datang qabla sholat, sebelum sholat. Artinya yang terdapat doa-doa tadi yang dilakukan sebelum sholat. Doa il-fajril warid qabla sholatil fajri, seperti doa fajar yang terdapat sebelum sholat fajar. Sebelum sholat subuh ada doa, misalnya Allahumma inni as'aluka rahmatan min induk tahdi biha qalbi ila akhir, yang artinya, ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya mohon kepadamu ya Allah, ya kepada engkau ya Allah, rahmatan, memohon rahmat, min indik, ya dari engkau ya Allah, tahdi, yang memberikan hidayah biha dengannya, qalbi, kepada hati saya, ila akhirnya, sampai akhirnya doa. Selanjutnya al-ityan bi do'il huruj ila sholah, mendatangkan atau yang melakukan doa keluar ila sholah, menuju sholat. Ketika keluar menuju sholat ada doanya, yaitu Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, ya sungguh saya mohon kepada engkau ya Allah, bihaqqis sa'ilin alaik, dengan hak orang-orang yang memohon kepada engkau ya Allah, wa bihaqqir raghibin ilaik, dan dengan hak orang-orang yang mencintai engkau ya Allah, wa bihaqqi man syaya hadza ilaik, dengan hak ya perjalanan kakiku ini kepada engkau ya Allah, fa inni lam akhruj, sungguh saya ini tidak keluar asyarat, untuk melampaui batas yang wajar ya Allah, wala bataran, dan bukan juga untuk sombong ya Allah, wala riyaan, bukan untuk pamer ibadah ya Allah, wala sum'atan, dan bukan untuk didengar-dengarkan kebaikan-kebaikanku ya Allah, bal kharajtu, akan tapi aku keluar ittiqa'a sakhatik, untuk menjaga diri dari kemurkaan engkau ya Allah, wattiqa'a mardatik, dan untuk mencari keridhaanmu ya Allah, fa as'aluka, maka saya memohon kepada engkau ya Allah, antu'izani minan nar, semoga engkau melindungi saya dari azab api neraka, wa tudkhilani jannata, dan semoga engkau memasukkan saya ke dalam surga, birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Selanjutnya al-qiyam ila shalah ba'da intihai minal iqamah, berdiri untuk sholat setelah selesainya dari qomat. Wakila dan dikatakan ma'aqoli, beserta ucapan yang qomat, qad qomatis sholat. Jadi ketika yang qomat mengucapkan qad qomatis sholat, ini kita hendaknya berdiri untuk melakukan ibadah sholat. Kemudian taswiyatus sufuf, meratakan saf-saf ya. Taswiyah ini jadi supaya lurus, saf-safnya diatur, jangan sampai ada yang berantakan, ya disusun dengan baik sekali. Dan saya mendengar bahwa di barat ada orang yang masuk agama Islam gara-gara melihat saf umat Islam, khususnya di Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, begitu rapi. Dia berpikir begini, di agama saya, agama ya non muslim ini, untuk merapihkan orang ratusan ribu bahkan jutaan, susah sekali ya, untuk supaya barisnya rapi. Ini dalam agama Islam ini dengan dikumandangkan umat untuk beribadah ya, itu langsung mereka merapihkan diri dengan tertib sekali, sehingga akhirnya tertarik dengan ajaran semacam ini dan akhirnya masuk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi taswiyatus sufuf ini sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya saddul furaj wa taharrat shalah
fisofil awal. Artinya sadul faraj ini hendaknya menutup yang renggang. Jadi kalau ada saf-saf yang renggang, hendaknya kita tutup supaya rapat. Dan menjaga sholat fisofil awal, hendaknya di saf yang pertama, karena itu sangat penting dan sangat besar pahalanya. Saya membaca hadis sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, katanya seandainya manusia ini tahu tentang pahala di saf awal, ya karena begitu sangat besar pahalanya, lastahamu, tentu mereka akan melotre, mengundi ya siapa yang keluar namanya, dia akan dapat saf awal, karena berebutnya ingin saf pertama. Ya, ini kaitan dengan pentingnya di saf awal. Kemudian an-nazar ila mawdi'is sujud wa itraqu ra'sihi, hendaknya memandang ke tempat sujud dan menundukkan kepalanya. Jadi ketika sholat hendaknya kita melihat tempat sujud kita dan kepala ini nunduk ya. Kemudian istisyar man sayakunul wukuf baina yadayhi, ada perasaan dalam hati kita siapa yang akan ada ya melihat di hadapan kedua ya di hadapan orang yang sholat tadi. Artinya ketika kita mau ibadah sholat itu dalam kalbu kita sudah ada semacam keyakinan bahwa Allah akan melihat ibadah sholat kita, sehingga tentunya kita tidak boleh main-main dan harus konsentrasi ya, karena Allah akan melihat kepada gerak-gerik kita. Kemudian ayyakulah hendaknya mengucapkan Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadakas sholihin, ya Allah berilah ya saya seutama-utamanya apa yang kau beri kepada hamba-hamba kau yang soleh-soleh. Kemudian qira'atus suratin nas, membaca surah An-Nas, wa ta'awuz min hamazati syayatin, dan mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan-syaitan. Ya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu juga sunnah untuk dibaca sebelum sholat. Kemudian at-tafriqah baina qadamaihi bi qadri shibrin li zakar wa ghairuhu yadhummuhuma. Artinya at-tafriqah menceraikan, artinya membeberkan baina qadamaihi, di antara dua telapak kakinya. Maksudnya jangan dirapatkan kedua kaki kita ketika sholat. Bi qadri shibrin, sekedar satu jengkal antara kaki yang kanan dengan kaki kiri ini direnggangkan kira-kira satu jengkal li zakari, bagi laki-laki. Wa ghairuhu, sedangkan yang bukan laki-laki ya perempuan ini ya bumuhuma, merapatkan pada kedua kakinya, itu sunatnya. Kemudian selanjutnya as-siwak, yakni bersiwak. Wal aula, dan utamanya siwak itu ayyakuna minal araq, ya dari kayu araq yang biasa ada di Arab itu, al-munadabil ma, yang sudah dibasuh dengan air, wa yataharu fihi baqiya sunani, dan memperhatikan padanya sunnah-sunnah ya selainnya. Kemudian ad-duhul fi shalah binasyatin, hendaknya masuk ke dalam ibadah sholat itu binasyatin, dengan cekatan, dengan gesit, tidak loyo. Wa farajul qalbi, dan mengosongkan hati minasyawagili, dari kesibukan-kesibukan duniawi. Jadi hati kita sudah kosong dari masalah kesibukan dunia ketika kita masuk ibadah sholat ini. Terakhir, at-talaffuzu bin niyati qabla takbir, melafazkan niat sebelum takbir, yakni membaca lafaz usolli likai yusa'ida lisanul qalba istihdari niyati, agar supaya lidah ini membantu kepada hati dalam menghadirkan niat ya, dengan membaca ya usolli fardhu zuhri, fardhu maghrib, fardhu isya, dan seterusnya
supaya betul-betul lisan kita membantu hati kita dalam menghadirkan niat. Itu adalah sunnah-sunnah sebelum setelah azan dan qomat, sebelum melakukan ibadah sholat. Insyaallah kita lanjutkan nanti sanian as-sunan allati fi asna'is sholat, yakni sunnah-sunnah yang dilakukan di tengah-tengah sholat, ketika sholat bagaimana, insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.